Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan ME selaku dosen mata kuliah Manajemen UMKM serta tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya April Yahulunisa, rekan saya Emma Sylvia Astuti, Eka Cahya Mulyani dan juga Ulul Ilmi akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang akuntansi sederhana. Baik, kita langsung masuk ke materi yang poin A yang akan disampaikan oleh Saudari Ulul Ilmi. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menyampaikan poin yang pertama, yaitu pengertian akuntansi sederhana. Menurut Rudianto, akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, penyajian dalam bentuk langka, mengklasifikasi, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Dan menurut Rizal Effendi, akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter atau uang dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Poin selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya adalah pencatatan transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan kejadian ekonomis yang menyebabkan perubahan dalam aset dan atau kewajiban dan atau ekuitas. Semua transaksi bisnis perusahaan akan senantiasa berpengaruh pada perubahan pada ketiga unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu aset dan atau kewajiban dan atau ekuitas. Transaksi perusahaan bisnis ini paling tidak mempengaruhi 2 di antara 3 komponen atau unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Adapun siklus pencatatan transaksi bisnis meliputi transaksi yang terjadi dalam perusahaan akan dicatat dalam dokumen sumber. Contoh dokumen sumber atau bukti transaksi diantaranya adalah kwitansi pembayaran atau penerimaan kas, faktur pembelian, faktur penjualan, kartu jam kerja, dan lain-lain. Yang kedua, transaksi yang terjadi dalam suatu periode dicatat menurut urutan kejadian dalam sebuah buku. Pencatatan ini lazimnya disebut dengan membuat jurnal. Yang ketiga, kemudian memindahkan catatan dari jurnal ke dalam buku besar dengan mengelompokkan akun-akun yang disebut dengan buku besar. Setelah itu, lakukan posting, yaitu memindahkan dan mengelompokkan catatan dari jurnal ke dalam buku besar dan dihitung saldonya. Yang terakhir adalah menyiapkan daftar semua akun dan saldonya yang disebut neraca saldo. Neraca saldo dipersiapkan untuk melihat kesamaan debit dan kredit akun-akun yang ada di buku besar. Poin C, pelaporan keuangan sederhana dalam UMKM yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bentuk laporan keuangan yang berisi tentang informasi mengenai pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan pada masa periode tertentu. Yang kedua, neraca. Neraca yaitu bentuk laporan keuangan yang berisi tentang informasi mengenai aset atau aktiva lancar, aktiva tetap, serta kewajiban dan ekuitas perusahaan yang dicatat dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah bentuk laporan keuangan yang menginformasikan keadaan modal awal perusahaan dengan laba atau rugi yang diperoleh serta adanya pengambilan atau prefer. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi tentang perubahan posisi kas dalam satu periode tertentu. Laporan arus kas terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, poin D, manfaat penerapan akuntansi sederhana bagi UMKM.
Antara lain, yang pertama, menyampaikan informasi yang berguna untuk perencanaan bisnis. Yang kedua, mengetahui posisi keuangan usaha. Yang ketiga, memberikan gambaran neraca perusahaan. Yang keempat, mempermudah perhitungan pajak usaha yang dilaporkan. Yang terakhir, menyediakan informasi data mengenai kinerja usaha. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.